Tapi ada kekurangannya juga ada kelebihannya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya, terucukan yang giras biasanya mempunyai ropel lebih panjang atau lebih cuek ya dibanding dengan terucukan yang jinak. Jadi dia lebih fokus ke ropelnya atau ke ocehannya dibanding dia fokus ke garudanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicauannya seluruh Nusantara. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini Aina Farm akan membahas pertanyaan kemarin yang sempat dilontarkan para subscriber ya. Bang, bagus mana antara terucukan yang giras dengan yang jinak? Bang, pilih mana antara Garuda atau tidak Garuda? Nah, ini masih ada kaitannya. Oke teman-teman, saya jawab. Kita belajar bersama-sama. Saya bukan guru, bukan suhu. Saya hanya berbagi, bukan mengajari teman-teman. Oke, kita belajar bersama-sama. Nah, bagaimana untuk kita memilih burung terucukan yang mana yang akan kita pilih? Yang jinak atau yang giras? Untuk terucukan yang giras maupun yang jinak sebetulnya itu sama-sama mempunyai kelebihan juga kekurangan masing-masing. Contohnya seperti burung terucukan yang jinak teman-teman. Untuk burung terucukan yang jinak, dia mempunyai kekurangan. Ini kalau menurut saya teman-teman, jangan disamakan dengan versi-versi yang lain. Untuk burung terucukan yang jinak itu biasanya mudah untuk over birahi. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dia lebih mengutamakan garudanya daripada ropelnya. Nah, kalau untuk burung terucukan yang jinak. Terus selanjutnya yang ketiga, dia lebih cenderung ke galaknya daripada ke fokus ke ocehannya atau ropelnya teman-teman. Nah, dari galak inilah biasanya suka timbul itu menjadi over birahi. Ini untuk terucukan yang terlalu jinak teman-teman. Tapi bagaimana, ada kelebihannya atau tidak bang? Nah, kalau untuk kelebihannya itu juga pun banyak teman-teman untuk kelebihannya. Yang pertama, mudah untuk dirawat, mudah untuk dikendalikan. Dan yang kedua, tidak mudah stres. Ini kalau untuk terucukan yang jinak. Nah, kalau untuk settingan lomba itu lebih mudah dibanding terucukan yang giras. Nah, ini untuk kelebihannya. Kekurangannya sudah, kelebihannya juga ada. Nah, bagaimana untuk terucukan yang giras? Sebenarnya sama saja teman-teman. Kalau untuk terucukan yang giras, kekurangannya itu susah untuk dikendalikan, susah untuk dirawat sama kita. Karena dia giras, gelabakan. Nah, jadi susah ya. Terus kekurangannya dia mudah sekali untuk stres. Nah, ini kebalikannya dengan terucukan yang jinak. Tapi ada kekurangannya juga ada kelebihannya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya, terucukan yang giras biasanya mempunyai ropel lebih panjang atau lebih cuek ya dibanding dengan terucukan yang jinak. Jadi dia lebih fokus ke ropelnya atau ke ocehannya dibanding dia fokus ke garudanya. Ini untuk terucukan yang giras. Dan yang selanjutnya kelebihannya, dia tidak mudah over birahi. Walaupun kita setting setinggi apapun, kalau dia giras biasanya tidak mudah over birahi. Nah, jadi ini lebih enak disetting daripada burung yang terlalu jinak karena dia tidak mudah berbirahi. Ini untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya juga ada tadi dan kelebihannya juga ada. Nah, terus bagaimana untuk memilihnya? Pilih yang giras atau pilih yang jinak bang? Nah, kalau menurut saya pribadi itu kita pilih yang sedang-sedang saja teman-teman. Jangan terlalu jinak juga jangan terlalu giras. Jadi kita walaupun kita pilih yang giras, kita berusaha untuk menjinakkan supaya burung ini tidak terlalu jinak, juga tidak terlalu giras teman-teman. Jadi kita ambil tengah-tengahnya supaya burung ini yang pertama tidak menjadi manja, tidak gampang over birahi, ngerolnya bisa panjang, tidak fokus ke garudanya tapi dia fokus ke ngerolnya, fokus ke ocehannya, dan tidak mudah over birahi teman-teman. Nah, ini tujuan kita. Kenapa kita harus pilih yang sedang-sedang saja? Nah, kalau untuk milih yang sedang-sedang saja bagaimana? Kalau untuk milih yang sedang-sedang saja, kita pilih yang giras tapi
berusaha untuk dijinakkan. Nah begitu caranya teman-teman. Berbeda dengan kita memilih yang jinak untuk digiraskan, ini berbeda. Tapi kita pilih yang giras untuk dijinakkan. Tapi intinya jangan terlalu jinak banget teman-teman. Nah dari semua kategori itu tidak semuanya terucukan itu seperti itu teman-teman. Yang jinak ngerolnya menjadi pendek, itu tidak semuanya. Yang jinak ngerolnya menjadi panjang itu juga banyak teman-teman. Jadi semua masing-masing burung itu mempunyai kekurangan juga kelebihan masing-masing. Tapi minimalnya dengan kita memprediksi, kita mengamati, minimalnya kita bisa memilih terucukan yang tepat sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita sering mengamati teman-teman. Nah ada nggak bang ciri-ciri terucukan yang bagus? Kalau untuk ciri-ciri terucukan yang bagus itu sebetulnya di video sebelumnya sudah ada teman-teman. Silahkan untuk di scroll saja ke bawah. Nah kalau untuk ciri-cirinya sebetulnya itu hanya untuk melengkapi teman-teman. Minimalnya kita bisa memprediksi dari ciri-ciri fisik daripada burung tersebut. Minimal dari segi fisik itulah kita bisa memprediksi burung ini bagus atau tidaknya. Minimalnya itu dari fisiknya terlebih dahulu teman-teman. Tapi juga tidak bisa menjadi patokan. Tapi minimalnya kita sudah prediksi dari fisiknya dulu. Nah terus baru melalui tahap-tahap yang lain. Nah masalah akurat atau tidak akuratnya itu tergantung sama nasib kita. Namanya juga kita milih burung yang bahan, bukan burung yang sudah jadi. Jadi tetap mau nggak mau kita juga harus berani ngambil resiko. Tapi minimalnya dengan teknik-teknik yang sudah dijabarkan, minimalnya kita sudah berusaha untuk mencari burung-burung yang prospek untuk kedepannya. Nah itulah pembahasan terucukan jinak dan terucukan yang giras. Nah semoga jawaban saya membantu para kicomania supaya tidak bingung untuk memilih. Nah semoga video ini bermanfaat buat kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.